Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Haitina, channel yang sering membahas seputar daily life seorang ibu rumah tangga. Dan buat yang baru bergabung, halo, salam kenal. Alhamdulillah wa syukurillah bisa upload lagi di channel ini, dan semoga video kali ini bisa bermanfaat dan memberikan insight yang positif bagi teman-teman yang sedang menonton. Nah, ini adalah catatan pengeluaran saya di bulan yang lalu ya, dan sesuai thumbnail yang sudah teman-teman lihat, di video kali ini saya mau share tentang budgeting di bulan Agustus. Jujur ini adalah budgeting pertama saya yang saya tulis secara rinci. Kalau bulan-bulan sebelumnya itu juga budgeting, tapi bedanya itu nggak saya tulis secara rinci seperti ini. Fungsinya apa? Supaya di bulan berikutnya saya bisa mengevaluasi ya, kira-kira pos mana yang mungkin menghabiskan anggaran yang terlalu besar atau nggak sesuai dengan apa yang sudah saya budgetkan. Dan saya juga sering menonton channel-channel yang bahas tentang budgeting seperti itu, dan jujur saya juga ini terinspirasi dari salah satu channelnya Kak Hum Kelly ya. Mungkin teman-teman juga boleh di subscribe channelnya Kak Hum Kelly. Itu juga bagus banget membahas tentang budgeting dan mengelola seputar keuangan dalam rumah tangga. Oh ya, kembali lagi, budgeting ini bisa menyesuaikan dengan kondisi ya atau keadaan teman-teman. Jadi diambil yang nyamannya aja, maksudnya itu nggak harus sama dengan apa yang saya tulis. Ini saya pun juga menyesuaikan dengan kondisi dan juga keadaan saya saat ini. Namun semoga apa yang saya share saat ini bisa memberikan manfaat dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian. Dimulai dari yang pertama, ini ada di kategori giving ya atau memberi. Untuk memberi ini sedekah, jadi ini kita berupa sedekah ke orang tua, karena dalam kepercayaan kami ya, agama Islam pun juga menganjurkan bahwa sedekah yang paling utama itu adalah ke keluarga terdekat. Jadi kalau keluarga terdekat kita sudah cukup, bisa dialirkan atau dialokasikan untuk sedekah juga ke orang lain. Untuk nominalnya ini tidak bisa saya tulis ya, jadi ini pun juga menyesuaikan dengan keadaannya teman-teman. Terus selanjutnya ini ada kategori saving ya atau menabung. Untuk saving saat ini kami berdua ya, saya dan suami itu prioritaskan untuk persiapan lahiran saya di beberapa bulan lagi insya Allah, dan juga untuk keperluan baby atau keperluan kids. Mohon doanya juga ya teman-teman, semoga saya nanti pas lahirannya diberikan kelancaran dan juga kesehatan, keselamatan untuk saya dan juga buah hati atau bayi yang saya kandung. Semoga doa baik kembali ke teman-teman sekalian. Namun untuk kategori giving dan saving ini tidak ikut di budget bulanan yang akan saya rinci ya. Jadi untuk budget bulanannya ini itu masuk dalam kategori living atau kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk yang giving sama saving ini sudah ada posnya sendiri. Pak Su ya mengcover untuk giving dan juga savingnya. Nah untuk kategori living ini saya bagi menjadi beberapa lagi untuk kebutuhan ya. Ada bayar kos, kemudian juga ini kalau bayar kos ini adalah hal yang wajib ya, jadi juga salah satu prioritas yang memang harus ada di setiap bulannya. Kemudian selain bayar kos ada juga untuk iuran wifi dan juga sampah ya untuk di kosan. Nah lanjut, selain ada iuran wifi dan juga sampah, listrik tentunya yaitu juga hal yang sangat wajib. Namun untuk listrik ini biasanya itu dibeli dari m-banking atau saldo yang ada di ATM-nya Pak Su. Jadi bukan secara cash ya, melainkan secara transfer begitu. Selain listrik ada juga belanja, karena di sini saya tuh belanjanya per hari seperti itu ya. Soalnya kan saya nggak bisa food prep banyak dengan kondisi yang tidak ada kulkas, jadi saya harus belanja setiap hari. Nah untuk belanja setiap hari itu saya budget antara 20-30 ribu per harinya. Jadi untuk satu bulan ini saya anggar nanti ya sekitar 900 ribuan gitulah ya. Terus untuk selanjutnya itu ada untuk pos air galon, kemudian juga ada untuk gas dan juga LPG, terus minyak goreng. Untuk perbumbuan seperti cabai, bawang merah, bawang putih seperti itu biasanya juga saya belanjanya itu tiap ada yang habis baru saya beli. Jadi misal budget per hari itu pun juga termasuk budget untuk beli bumbu. Jadi misal saya beli cabai, bawang merah, bawang putih itu sekitar 3 ribuan gitu ya. Nah itu bisa bertahan selama 3-5 harian. Jadi 5 hari sekali gitu biasanya baru beli cabai lagi atau bawang merah lagi, seperti itu tergantung masaknya gitu. Kalau masaknya menghabiskan banyak bumbu ya biasanya 3 hari itu beli lagi. Nah pokoknya ini menyesuaikan aja dengan kondisi dan juga keadaannya teman-teman ya. Sekali lagi lanjut, ada juga untuk kebutuhan mandi, kemudian untuk kuota internet, juga untuk kebutuhan jajan atau bersenang-senang ya, ikut kategori di fun. Oh ya nggak lupa juga pastinya ada uang bensin ya atau BBM. Dan yang kategori terakhir atau kebutuhan itu ada masuk di dana tak terduga. Kemudian untuk budget itu adalah dana yang akan saya anggarkan dan juga ada aktual. Nah untuk aktual itu adalah dana yang nantinya terpakai. Kemudian ada juga selisih. Kalau selisih itu adalah budget atau anggaran yang sudah saya alokasikan, kemudian
dikurangi dengan dana yang sudah terpakai atau sisanya, seperti itu ya. Lanjut, tinggal kita membudget ya, atau memasukkan uang dengan pos-pos yang sudah ditentukan. Untuk bayar kos ini saya nggak bisa spill ya berapa jumlahnya, yang jelas ini juga sudah ada anggarannya tersendiri. Kemudian ada iuran wifi dan juga sampah, karena di kosan saya atau kontrakan ini tuh nggak ada kayak iuran RT atau dan lain sebagainya, itu nggak ada, jadi cuman iuran wifi sama untuk uang sampah aja. Lanjut, masuk kebutuhan wajib juga ada listrik. Untuk listrik itu per bulannya biasanya menghabiskan sekitar 100.000 lebih ya. Cuman untuk listrik itu non tunai, jadi belinya itu lewat m-banking atau transfer dari saldonya Pak suami, seperti itu. Jadi untuk anggaran listriknya ini saya kosongin aja. Nah, untuk belanja harian atau untuk makan sehari-hari ini dibudget di 20-30.000 per hari. Jadi untuk per bulannya ini saya anggar sekitar 900.000. Kemudian untuk air galon ini dibudget sekitar 60.000. Gas dan LPG ini juga 20.000. Kemudian minyak goreng juga 20.000. Kadang tuh lebih, kadang juga kurang gitu ya, karena insya Allah bulan ini saya juga akan pulang kampung, jadi sepertinya suami tuh bakal jarang masak. Nah, jadi kita budget untuk minyak gorengnya itu 20.000 aja. Lanjut, juga ada untuk kuota internet. Nah, untuk kuota internet sendiri ini dipakai full Pak suami aja ya, jadi saya tuh cuman pakai wifi. Kalau misal keluar rumah atau berpergian gitu ya, saya biasanya minta hotspot dari Pak aja. Untuk kuota internet ini saya budget 100.000 rupiah. Kebutuhan mandi ini juga saya budget di 100.000 rupiah, tapi sebenarnya untuk 100.000 ini masih lebih ya, masih ada sisa gitu. Jadi biasanya ini nanti bisa dipakai buat beli kayak mie instan, atau bisa juga untuk beli kecap manis. Nah, seperti itu ya, karena untuk kebutuhan mandi ini yang dibeli nanti ada sabun, kemudian ada pasta gigi. Sebenarnya stoknya masih, tapi tetap beli ya untuk bulan ini. Dan juga untuk sabun cuci atau deterjen, juga untuk beli shampoo. Nah, biasanya kalau shampoo itu lebih suka beli yang rencengan gitu ya, sasetan, lebih praktis dan lebih simpel juga sih menurut saya. Oke, untuk budget di atas itu sekitar 2 jutaan ya, 2 juta lebih, dan itu nggak termasuk skincare saya ya. Skincare, kemudian ada mungkin perbaikan motor atau servis motor, dan juga keperluan baby atau kids, itu yang pastinya masuk dari uangnya Pak Su atau di cover Pak Su ya. Jadi untuk skincare saya dan kebutuhan saya, misal kayak pengen beli baju, itu nanti ada anggarannya sendiri, jadi nggak masuk dari budget yang saya tulis di atas tadi. Karena untuk skincare pun saya juga lumayan awet, apalagi kalau lagi bumil gini ya. Jadi bumil itu agak males kalau pakai skincarean, jadi paling skincarenya pun cuma basic kayak moisturizer, kemudian toner, serum, seperti itu ya, sama sabun cuci muka aja. Dan saya pun juga masih ada stok, cuman kayaknya untuk bulan ini mau beli moisturizernya aja yang habis atau krim siangnya. Nah, lanjut, temani saya untuk masukkan uangnya ke dalam dompet pintar ya, sesuai dengan anggaran yang tadi sudah saya tulis atau saya catat. Ini yang pertama untuk uang kos dan iuran wifi, ini saya skip aja ya, karena untuk bayar kos itu saya nggak bisa spill berapa jumlahnya. Kemudian untuk anggaran listrik, karena belinya itu non tunai ya atau non cash, jadi ini juga saya skip. Dan lanjut untuk belanja harian atau makan sehari-hari, ini di anggaran 900.000 rupiah, jadi langsung saja saya masukkan. Untuk air galon 60.000, dan juga untuk gas atau LPG 20.000. Kemudian ada juga untuk minyak goreng itu 20.000, jadi totalnya 100.000 rupiah ya. Cuman karena saya di sini nggak punya pecahan 20 ribuan, jadi ini langsung aja saya gabung untuk air galon, minyak goreng, dan juga gas LPG, totalnya 100.000, jadi satu seperti ini. Setelah mengisi pos untuk air galon, minyak goreng, dan juga gas atau LPG, ini juga ada untuk kuota internet. Nah, untuk kuota internetnya ini 100.000, tapi tadi udah dipegang sama Pak suami ya. Dan juga lanjut ini untuk mengisi uang bensin atau BBM, ini di anggaran 200.000 per bulan. Untuk uang bensin atau BBM ini cuma Pak Su aja yang pakai ya, karena saya nggak pernah keluar. Kalaupun keluar itu ya mesti diantar sama Pak suami gitu. Jadi kemana-mana ya diantar, makanya ini untuk anggaran bensin atau BBM-nya itu cuman dianggar 200.000 aja, insya Allah udah cukup. Untuk kebutuhan mandi di budget 100.000 rupiah, dan untuk budget fun atau jajan ya, ini di 200.000 rupiah. Dan yang terakhir untuk di dana tak terduga ada di 100.000 rupiah. Nah, ini untuk mengisi dompet pintarnya sudah selesai ya, tapi ternyata saya ada pecahan 50.000. Jadi untuk pecahan 50.000 ini mau saya masukkan ke pos untuk iuran wifi dan juga uang sampah.
Nah, untuk mengisi dompet pintarnya sudah selesai ya teman-teman. Alhamdulillah. Buat yang mau samaan mungkin sama dompetnya dengan saya, nanti insya Allah saya bakal taruh link pembeliannya di description box. Teman-teman bisa langsung klik aja buat beli produknya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai habis. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan rezeki dan keberlimpahan juga kesehatan. Tentunya untuk teman-teman juga saya mendoakan semoga segala keperluan dan juga hajatnya dilancarkan. Dan terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri sampai di sini dulu videonya. Kalau teman-teman suka boleh like, comment, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan saya semakin semangat untuk upload video lagi. Tidak ada maksud atau unsur riak, pamer, dan lain sebagainya. Mohon maaf sekali bila banyak kekurangan dan sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.